Selanjutnya untuk yang masuk ke indeks harga saham gabungan. Jadi untuk menghitung misalnya indeks harga saham gabungan itu bisa digunakan dua rumus, yaitu pertama dengan menggunakan average method maupun weighted average method. Yang pertama dengan menggunakan average method, itu rata-rata. Pada metode yang pertama, average method itu harga pasar saham itu dimasukkan dalam penghitungan indeks. Jadi dari harga pasar saham itu dijumlah dulu. Kemudian dari hasil keseluruhan harga pasar saham tadi dibagi dengan faktor pembagi tertentu. Ini rumusnya ya. Nah, nih ada sigma PS. Sigma PS itu keseluruhan atau akumulasi dari PS, price dari harga sahamnya. P-base-nya harga dasar. Jadi ini masuk ke pasar sekunder. Kalau di sini masih masuk ke pasar perdana. Jadi untuk P-base-nya itu merupakan nilai pembagi. Jadi waktu pembagi ini harus dapat mengikuti dari perubahan harga pasar yang ada di pasar sekunder. Yang kedua dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang, weighted average method. Nah, untuk penghitungan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang tersebut, itu bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu ada dua ahli yang mengemukakan perhitungan indeks secara tertimbang itu, yaitu menggunakan Paasche maupun menggunakan Laspeyes. Jadi, untuk metode average tadi, untuk perhitungan harga saham itu dilakukan dengan menggunakan rata-rata tertimbang. Jadi ini merupakan pengembangan atau merupakan koreksi dari metode sederhana. Karena dalam perhitungannya sederhana tadi, itu dianggap atau ada persepsi kalau semua saham itu mempunyai peran sama dan dalam mempengaruhi pasar, padahal kan tidak. Maka ada metode lain yang dapat digunakan untuk menghitung indeks harga saham itu yang lebih detail, yaitu dengan adanya penambahan bobot dalam penghitungan indeksnya. Maka pembobotan ini digunakan dalam penghitungan indeks umumnya. Itu jumlah saham yang dikeluarkan. Jadi logikanya, untuk jumlah saham yang dikeluarkan, itu dapat digunakan untuk pembanding, untuk menghitung dari besarnya harga sahamnya, berapa indeks harga saham gabungannya. Jadi dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu menggunakan metode Paasche ya. Kalau metode Paasche ini merupakan koreksi penghitungan indeks harga saham sederhana tadi. Untuk metode Paasche ini untuk menentukan bahwa ada jumlah saham yang dikeluarkan. Saham yang dikeluarkan berarti kan saham yang beredar kan? Yang dikeluarkan oleh perusahaan itu pada saat penghitungan indeks itu akan memberikan hitungan yang lebih mencerminkan dari keadaannya sebenarnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena banyak saham yang dikeluarkan. Berarti di sini outstanding share-nya itu mempunyai pengaruh terhadap likuiditas saham. Jadi suatu saham itu dikatakan liquid itu jika saham tersebut bisa memberikan pengaruh besar terhadap bursa efek secara keseluruhan. Jadi dengan menggunakan rumus Paasche, nih IHSG itu sama dengan sigma PS dikalikan SS. Jadi total dari harga pasar saham dikalikan dengan jumlah saham yang dikeluarkan. Bagi harga dasar dikalikan dengan jumlah saham yang dikeluarkannya. Ya, dalam rumus Paasche itu ada PS kali SS, itu jumlah dari nilai kapitalisasi pasar secara keseluruhan yang masuk dalam gabungan indeks yang bersangkutan. Kalau dasarnya itu harga pasar perdana. Jadi dari indeks yang bersangkutan. Jadi dari rumus Paasche ini difungsikan untuk apa? Untuk membandingkan dari kapitalisasi pasar secara keseluruhan. Dan ini mempengaruhi dari harga dasar seluruh saham. Itu tergantung dari indeksnya. Oke, agar lebih bisa memahami, coba dilihat di soal di bawah contoh kasus 9.4. Nih, ada contoh dari penggunaan rumus Paasche. Sebagai contoh di sini ada dua saham yang diperdagangkan, yaitu saham bank BBNI dan juga Telkom.
pada tanggal 29 Oktober itu ditetapkan sebagai hari dasarnya. Jadi harga pasar penutupan saham BBNI pada tanggal 29 Oktober, harga dasarnya ya, itu sebesar 1.870 harga pasar penutupan. Berarti ini penutupan ini digunakan sebagai harga di tanggal yang akan datang, harga berikutnya. BBNI itu 1.870 PBS-nya dasarnya ya. Sedangkan Telkom PBS-nya berapa? 1.100 nih, 1.100. Sedangkan untuk apa tadi? Jumlah saham yang diterbitkan outstanding share-nya SS kan 5.440.200.000. Kalau yang Telkom 28.400.000. Sedangkan harga sahamnya di pasar sekunder PS-nya, oke, pada hari bursa berikutnya saham BBNI naiknya sebesar 600. Jadi dari 1.800 tambah 600, 1.870 ditambah 600 per saham. Berarti ditambah 600 sama dengan 1.870 tambah 600, 2.470. Sedangkan untuk Telkom itu naiknya 700. Jadi dari 1.100, ini hari pertama ya. Dengan Telkom naiknya di hari kedua. Hari pertama yang berubah hanya BBNI saja. Maka rumusnya seperti ini. Rumusnya tadi kan untuk IHSG sama dengan sigma PS dikalikan dengan SS ditambah dibagi dengan PBS dikalikan dengan SS. Maka IHSG sama dengan PS nih kan, dikalikan dengan SS nih, SS ditambah dengan Telkomnya, kan ini ada dua saham. Telkomnya kan tetap harganya. PS-nya 1.200 dikalikan 28.400 dibagi dengan sigma PBS dikalikan dengan SS. Jadi kalau yang ini, yang atas itu harga pasarnya di pasar sekunder, kalau yang bawah menggunakan harga pasar di pasar perdana. Jadi hasilnya di sini ada kenaikan IHSG dari BBNI tadi sebesar 131,987 poin. Jadi ada kenaikan IHSG-nya sebesar, IHSG kan tadi 100% kan? 100 kan? Berarti ada kenaikan sebesar 31,987 poin. Skenario yang kedua itu digunakanlah dari Telkom TLKM yang mengalami kenaikan. Kenaikannya sebesar 700. Jadi dari 1.100 tambah 700 menjadi 1.800. Sedangkan untuk saham yang BBNI tetap yaitu sebesar 1.870. Ini rumusnya sama seperti tadi. Ada kenaikan di hari kedua sebesar 0,195 poin. Oke, dengan menggunakan metode Pasca, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu.